Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansasi, di video kali ini kami akan membahas tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang telah disampaikan oleh guru tercinta kita, yaitu Umi Siti Hafizah SPDI MPD GR. Dalam mata pelajaran tersebut, kami akan membahas bab pertama, yaitu meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. So, kita akan langsung masuk ke materinya. Tidak lengkap namanya jika kami tidak memperkenalkan anggota kelompok kami. Berikut ini adalah anggota kelompok yang telah disusun sesempurna mungkin oleh guru tercinta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Safani dari kelas Exe akan menyampaikan materi pertama Agama Islam bab 1, meraih kesuksesan dengan berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Saya akan menyampaikan materi dari poin pertama hingga poin keempat. So, saya akan langsung ke poin yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran, hal yang akan dipelajari. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan kompeten dalam membaca, menghafal, dan menganalisis ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke poin yang kedua. Jika poin yang pertama ada salah kata, dapat memberikan saran agar lebih baik lagi. Selanjutnya, poin kedua, yaitu pengertian etos kerja. Etos kerja adalah seperangkat nilai, sikap, dan prinsip yang mengatur cara seseorang menjalani pekerjaan mereka. Ini mencangkup tingkat dedikasi, kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, dan semangat dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan. Etos kerja memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana seseorang sukses dalam karir dan bagaimana mereka berkontribusi pada masyarakat dan organisasi tempat mereka bekerja. Etos kerja yang kuat seringkali dihubungkan dengan pencapaian yang lebih baik dan kepuasan dalam pekerjaan. Berdasarkan gambar tersebut, kita dapat lebih memahami apa itu etos kerja dan berkompetisi dalam kebaikan. Namun, untuk beberapa audiens yang masih belum memahami apa itu etos kerja, dapat bertanya atau memperhatikan penyampaian materi berikut. Dalam Islam, etos kerja sangat ditekankan. Beberapa prinsip etos kerja dalam Islam meliputi 1. Niat ikhlas, melakukan pekerjaan dengan niat yang tulus untuk menghasilkan manfaat, memenuhi kewajiban dan mengikuti ajaran agama. 2. Teguh dalam kejujuran, menjaga integritas dan pekerjaan, menghindari penipuan dan berkomitmen untuk selalu jujur. 3. Kedisiplinan, menjalankan tugas dengan disiplin dan bertanggung jawab, termasuk waktu dan kewajiban kerja. 4. Adil dan kasih sayang, memperlakukan orang lain dengan adil dan mengasihi sesama manusia, baik segala rekan kerja maupun pelanggan. 5. Kerja keras, berusaha keras dan berdedikasi dalam mencapai tujuan, serta menghindari sikap malas dan menghindari mencari cara pintar yang tidak etis. 6. Berbagi kekayaan, memberikan sebagian pendapat kepada yang membutuhkan melalui zakat dan sedekah. 7. Rendah hati, tidak sombong terhadap keberhasilan dan kemampuan sendiri, melainkan mengakui bahwa semua yang dimiliki berasal dari Allah. 8. Doa dan tawakal, berdoa kepada Allah untuk membimbing dan memberi kesuksesan dalam pekerjaan, serta tawakal dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Selanjutnya, poin yang keempat, yaitu kandungan surah Al-Maidah ayat 48. Al-Quran
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak dalam kurung kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya turun dalam kurung Jibril alaihissalam. 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini, Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. 3. Kitab suci Al-Quran menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya, serta menjadi saksi untuk absahannya dalam kedudukannya sebagai pemeliharaan Al-Quran, memelihara dan mengukuhnya, mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal dalam kurung kuli dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Bahkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dinyatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslim sudah sempurna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi Islam sebagai jalan kehidupan semua manusia, maka tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sebagian ajarannya untuk berpindah pada ajaran lain. Yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniakan jalan terang, manhaj, yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya umat Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan satu umat saja. Tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji siapakah di antara hambanya yang taat dan durhaka. Bagi yang taat akan memperoleh pahala, sedangkan siksa bagi seseorang yang durhaka. Sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberitahukan apa yang telah diperselisihkan. Hal yang diperselisihkan ini adalah tentang kehidupan akhirat. Orang-orang kafir tidak percaya adanya akhirat. Karenanya mereka akan diberitahu dan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka, yakni dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan bagi orang mukmin yang beramal salih akan mendapat balasan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahazal Haq atau biasa dipanggil Nahar. Saya dari kelas 10E. Di sini saya akan melanjutkan materi yang akan disampaikan oleh Elsa Safani. Saya akan membacakan poin 5 hingga poin ke-8. Poin yang kelima, kandungan surah At-Taubah ayat 9 surah ke-105. Selanjutnya, simaklah pesan-pesan mulia yang terkandung dalam surah At-Taubah ayat 9 surah 105 berikut ini. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut
harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukminin di akhirat kelak. Lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik, maka akan mendapatkan sebuah pahala. Sebaliknya, jika amalnya buruk, maka akan dibalas dengan siksa. Karenanya, seorang muslim haruslah memperbanyak amal soleh ketika hidup di dunia. Yang ketiga, janganlah merasa amalnya sudah cukup. Banyak bekal hidup di akhirat saat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh. Tumbuhan inisiatif untuk melakukan amal soleh sehingga orang lain ikut tergerak untuk melakukannya. Pahala berlipat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi contoh tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Yang keempat, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amalan perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut dengan gemerlap kehidupan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Poin yang keenam, menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih sebuah kesuksesan. Kalian pasti ingin mengamalkan pesan mulia yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 5 surah ke-148 agar dapat berkompetisi dalam kebaikan. Lakukanlah 6 berikut ini, yaitu 1. Mengawali dengan basmalah. Kedua, melakukan dengan penuh semangat. Yang ketiga, menjaga konsentrasi. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Poin yang ke-7, memahami M6. Untuk memahami M6 di halaman sebelumnya, perhatikanlah penjelasan berikut ini. 1. Mengawali suatu amalan kebaikan dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dan kelancaran dan sebuah keberkahan. Doa merupakan kekuatan spiritual yang akan mendorong kalian untuk berusaha semaksimal hingga amal tersebut paripurna. Di samping itu, ada nilai pahala atas amal yang dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat. Sikap optimis dan semangat ini akan membuat seseorang menjadi yakin mampu menyediakan amal kebaikan dengan tuntas. Lebih dari itu, tumbuh rasa senang dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan sebuah amal kebaikan. Yang ketiga, menjaga konsistensi istiqomah amal kebaikan yang sudah kalian lakukan. Kualitas dari amal kebaikan akan semakin meningkat apabila kalian lakukan dengan konsisten. Tiap hari akan ada pengalaman baru untuk memperbaikan kualitas amal pada hari berikutnya dari masa lalu. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait dengan peningkatan kualitas amal kebaikan. Antara ilmu dan amal merupakan salah satu kesatuan. Ilmu tanpa amal ibaratkan pohon tak berbuah. Demikian pula beramal tanpa ilmu akan mengakibatkan amal tersebut tertolak. Menambah bekal ilmu dapat kalian lakukan dengan belajar di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang kelima, membiasakan diri beramal secara bersama-sama dengan melibatkan orang banyak. Dalam hal ini bukan berarti mengabaikan amalia yang sifatnya pribadi. Keterlibatan banyak orang dalam suatu amal kebaikan akan membuat nilai amal tersebut semakin baik.
karena akan semakin banyak manfaat dan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Lebih dari itu, akan memperkuatkan silaturahmi dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir, mengamati, meniru, dan memodifikasi amal kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Hal ini akan memudahkan dan memotivasi seorang dalam beramal soleh. Karena sudah dicontohkan oleh orang lain, maka harus ada usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amal tersebut agar lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar. Poin ke-8, menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Praktik kerja sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sejak beliau masih anak-anak. Tercatat dalam sejarah bahwa pada usia 12 tahun sudah berniaga hingga ke negeri Syam bersama Abu Thalib. Demikian pula sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib merupakan figur teladan dalam bekerja keras. Pada suatu hari, Rasulullah SAW masuk ke masjid dan melihat Abu Umamah, salah satu sahabat Ansar, serta duduk termenung seperti sedang merasa susah. Nabi pun bertanya, "Mengapa engkau duduk sendirian di masjid? Padahal itu bukan saatnya mengerjakan sholat." Abu Umamah menjawab, "Saya ini sedang banyak hutang, pailit, dan tidak punya semangat untuk bekerja." Saya selalu diliputi perasaan cemas dan ragu mendengar jawaban tersebut. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Umamah, "Jauhilah perasaan ragu dan putus asa, malas dan lemah kemampuan, pengecut dan kikir, gemar berhutang, dan hubungan kurang baik dengan sesama manusia." Abu Umamah bersungguh-sungguh melaksanakan semua nasihat tersebutnya. Akhirnya kehidupan Abu Umamah menjadi lebih baik dan bahagia. Kisah di atas merupakan kisah seorang sahabat yang memiliki etos kerja tinggi. Tentunya sifat mulia ini perlu kita terapkan dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rino dari kelas 10E akan melanjutkan ke part terakhir, yaitu poin 9 hingga 11. Yang ke-9 yaitu tujuan bekerja dalam Islam. 1. Meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bekerja dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi untuk menambahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridho darinya. Semua aktivitas seorang muslim dunia ini senyonyang diarahkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. 2. Menolak kemungkaran dapat terjadi pada seseorang yang menganggur sebab ada bisikan hawa nafsu dan senyawat yang dapat menjerumuskan ke dalam kemungkaran. Seseorang yang mengisi waktu untuk bekerja berarti telah berhasil menghalau sifat malas dan menghindari dampak negatif pengangguran. 3. Kepentingan amal sosial. Islam mengajarkan umatnya untuk beramal sosial atau sedekah sesuai kemampuan yang dimiliki. Bagi seorang muslim yang bekerja tenang dan hasil pekerjaannya dapat digunakan untuk bersedekah. 4. Memberi nafkah keluarga. Seorang suami sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi nafkah lahir dan batin untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anak dan istrinya. Maka seorang suami harus rajin bekerja keras. Itulah beberapa manfaat tujuan bekerja dalam Islam. Untuk poin ke-10 adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan etos kerja. 1. Membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Memilih dan menentukan sebuah pekerjaan yang akan diselesaikan dalam waktu dekat akan mengeringkan beban pikiran, sebab pikiran yang terlalu berat akan menghambat terselesainya sebuah pekerjaan.
2. Meningkatkan semangat pengetahuan dan keterampilan yang menunjukkan pekerjaan. Pengetahuan yang luas dan dalam tentang hal-hal terkait dengan pekerjaan akan sangat menunjukkan bagi peningkatan etos kerja. Lebih dari itu, keterampilan, skill, dan semangat tinggi akan semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan. 3. Selain memberi motivasi kepada rekan kerja, akan terjadi komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Banyak faktor yang mempengaruhi turunnya motivasi untuk meraih sukses. Di antaranya adalah munculnya rasa malas dan tidak diketahui dari mana asalnya. Hal ini dapat diatasi dengan saling memberi motivasi di antara teman. Dengan demikian, semua teman akan memiliki semangat untuk maju dan sukses secara bersama-sama dalam meraih cita-cita. 4. Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Suasana nyaman akan tercipta jika masing-masing individu tidak mudah menyelesaikan orang lain. Sebaiknya lebih banyak mawas dari membiasakannya diri untuk menyapa sambil melempar senyuman kepada teman yang akan membuat hati senang dan bahagia. Dengan demikian, suasana belajar di dalam kelas akan terasa menyenangkan. Untuk poin yang terakhir ialah manfaat etos kerja. 1. Terbiasa menghargai hasil yang sudah diarahi. Pekerjaan yang telah dihasilkan, sebuah produk, bagaimanapun bentuk dan kualitasnya, harus tetap dihargai karena menghargai karya orang lain akan mampu memotivasi agar biasa menghasilkan karya lebih baik lagi. Menjaga martabat diri sendiri. Martabat diri akan terjaga jika seorang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. Pasti banyak orang meremehkan apabila hanya bermalas-malasan dan berpangku tangan. Bahkan ia dianggap sebagai orang yang tidak berguna bagi keluarganya. Kuino. 3. Wajib mengabdikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja keras yang dilakukan oleh seseorang dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan wajib ibadah kepadanya. 4. Melatih sifat tambah sabar dan tawakal. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sesungguh-sungguh pasti akan menghambati hambatan. Dengan senantiasa bekerja keras, maka akan muncul sifat tambah sabar, optimis serta tawakal pada hakikatnya. Kesuksesan merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kegagalannya adalah sukses dan tertunda karena Allah Subhanahu Wa Taala selalu menghendingkan kebaikan kepada hambanya yang bertakwa. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kami bukanlah orang yang sempurna, maka dari itu kurang lebihnya bisa dikasih saran. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.